kita akan belajar. Sangat salah kalau orang Kristen itu berkata mendengar khotbah itu salah. Yang betul itu belajar. Kenapa? Karena predikat dominan yang ditulis oleh Perjanjian Baru dari 4 Injil sampai Kisah Rasul, semua yang percaya Yesus itu disebut murid. Maka itu ketika gereja dalam begitu kesibukannya, kebaktian berjejer-jejer dalam satu hari Minggu, belum selesai sudah antri kebaktian kedua, ketiga semuanya itu, maka nggak ada lagi pengajaran, yang ada cuma khotbah. Sehingga 20 menit pendeta mesti pindah ke sana lagi cabang lain. Terus begitu. Akhirnya kita lupa bahwa hidup kita nggak cukup hanya dengan memuji, tapi belajar. Firman ini makanan dalam kehidupan kita. Jadi murid itu yang paling dominan. Mengapa dia menyebut kita murid-muridnya? Karena begitu kita mendengar kata murid, langsung konotasi kita adalah ayo belajar. Ayo belajar. Karena dengan belajar itu kita akan makin mengenal siapa Bapa di surga. Nah, sekalipun di semua gereja pasti ada istilahnya pelajaran Alkitab, ada yang namanya komsel segala macam. Tapi kembali di situ juga kita temukan ada pujian lebih banyak lagi. Nah, maka itu belajar ini penting dari firman Tuhan itu. Karena tanpa kita belajar, maka kita nggak akan jadi Kristen yang bisa mengenal Bapa dengan baik. Mari kita lihat satu ayat lebih dulu supaya kita makin kuat di dalam Dia. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah, wah kata agung ini luar biasa, rahasia ibadah kita. Saya percaya semua gembala, semua pendeta menekankan ini dalam konsep kebaktian gereja. Tapi itu sangat salah. Karena kata ibadah itu bukan kebaktian. Bukan. Tapi yang sesungguhnya adalah hidup dengan Bapa. Sama seperti menyembah. Menyembah itu bukan suara kita. Menyembah bukan kita tutup mata, angkat tangan, lalu menyanyi atau mengucapkan kata-kata apa bermazmur. Bukan. Menyembah ibadah itu sama. Artinya hidup dengan Bapa. Jadi bukan kebaktian. Sama sekali gak ada hubungannya. Nah, di dalam hidup kita dengan Bapa itu ada rahasia yang luar biasa. Saya percaya semua kita sebagai orang tua, salah satu kebanggaan kita yang sungguh-sungguh membuat hati kita berbunga-bunga ketika anak-anak kita tanpa kita ngomong, tanpa kita minta, itu punya inisiatif, ingin mengerti papanya ini punya rencana apa. Betul nggak sih? Betapa bangganya kita sebagai papa mama kalau anak-anak kita ngasih kecil tahu, oh papa mama itu maunya begini. Betapa celakanya kita sebagai orang tua. Maka itu pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran itu jahat sekali. Betapa celakanya, betapa sedihnya kita kalau sebagai orang tua anak kita taunya minta terus, nggak mau tahu bagaimana kesibukan papa mamanya, nggak mau ngurus. Walaupun kita tidak meminta mereka untuk kerja membantu kita, tapi bangga nggak kalau anak-anak kita sejak kecil bisa ngerti, oh papa mama aku lagi berat, oh papa mamaku lagi begini, oh dia itu maunya begini. Betul nggak? Betapa senangnya. Nah, ini yang kita harus kenal, hidup dengan Bapa. Kita harus menyadari bahwa begitu banyak orang tua masih serumah dengan anak-anak. Masih. Tapi berapa banyak anak-anak tidak hidup dengan orang tuanya walaupun serumah. Ngerti nggak maksud ini? Kenapa bisa terjadi? Siapa bisa jawab? Yang paling gampang jawabannya adalah kita menyediakan fasilitas untuk mereka secara pribadi. Kalau mereka sudah punya fasilitas pribadi, pasti kurang waktu duduk dengan kita. Atau kalau keluarga itu miskin, tuntutan pekerjaan membuat orang tua nggak bisa hidup dengan anak, dan anak nggak bisa hidup dengan orang tua. Karena walaupun masih kecil, anak harus kerja. Jadi walaupun tinggal serumah, belum tentu kita hidup dengan papa mama. Mari kita tanya hidup kita. 1 Timotius 3:16. Jadi kalau kita hidup dengan Papa, wah itu luar biasa. Beri tanda 1 Timotius, nanti kita kembali. Kita coba lihat Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Hidup dengan Papa itu penting sekali. Jadi saya ulangi, menyembah dan ibadah itu bukan kebaktian, tapi hidup dengan Papa. Ulangan 6 ayat 7, silakan dibaca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, jelas itu perintah untuk siapa? Orang tua. Nah, terus sederhana Papa bilang,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya waktu engkau duduk di rumahmu. Nah, itu baru hidup bersama. Kata membicarakan itu bisa diganti dengan kata mendiskusikan. Jadi kata membicarakan bisa diganti kata mendiskusikan. Orang tua, berbahagialah kita walaupun anak kita masih kecil, tapi kalau kita itu mau ada planning apa-apa, anak itu dilibatkan. Menurut kamu, itu bagaimana baiknya? Misalnya, sekedar mau renovasi dapur, ajak mereka ngomong. Menurut kamu bagaimana? Ribuan tahun yang lalu, Papa memberikan kita hukum itu. Ulangan 6 ayat 7. Ajarkan itu berulang-ulang pada anakmu dan mendiskusikannya. Saudara, kira-kira 15 tahun terakhir ini ada perubahan besar sistem pendidikan di Indonesia. Karena itu pengaruh dari Amerika. Pengaruhnya apa? Dulu, ya. Saya nggak tahu yang kita sudah usia 50-an tahun pasti masih ingat waktu SD SMP itu cuma didikte saja kita itu. Guru tidak boleh dibantah, nggak boleh diajak diskusi. Kita cuma suruh dengar, betul? Tapi setelah 15 tahun terakhir ada perubahan. Sekarang semua sekolah sudah pakai sistem itu. Guru nggak bisa dikte terus, ada diskusi. Ayatnya itu di sini 3.500 tahun yang lalu. Ajarkan berulang-ulang, nggak cukup sekali berulang dan mendiskusikannya dengan anak-anak. Apabila engkau duduk di rumahmu. Seringkali orang tua terlambat sadar anaknya kok mulai nggak pulang. Ketika anak itu usia remaja. Begitu anak kita remaja, mereka sudah punya dunia sendiri. Baru kita sadar, kenapa kamu pulang malam? Malah besok kamu duduk dengan papa di sini. Telat. Mereka akan berontak. Duduk di rumah dimulai sejak masih bayi. Usia balita. Sampai usia 10-11an. Tergantung bagaimana situasi kehidupan rumah tangga kita. Ini penting sekali. Saya sudah diskusi dengan ayat ini dengan banyak orang yang bukan Kristen dan mereka kagum. Bisa begitu luar biasa. Saya tinggal di desa waktu masih kecil, nggak ada listrik, nggak ada PAM. Saya masih ingat nenek saya, papa mama itu kalau setiap bulan purnama 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah itu bulan masih terang. Karena nggak ada listrik, kami duduk di halaman luar pakai tikar sambil cerita, makan ini makan itu. Oh, itu masa yang paling indah. Duduk di rumah. Maka itu sebelum anak-anak kita bertambah besar. Ketika mereka punya dunia sendiri. Dulu sebelum seperti sekarang ini saya selalu melarang keluarga-keluarga punya TV banyak di rumah. TV harus satu karena ayat ini. Supaya bisa duduk bersama-sama nonton. Papa mama dengan anak-anak. Untuk diskusi, untuk cerita, untuk apa. Mengapa negara-negara yang berbasis Kristen selalu ada aturan. Ketika anak-anak masih kecil, makan harus bersama satu meja. Karena itu ayat ini, duduk di rumah. Nah dari situ anak-anak akan belajar mengenal apa rencana dan maunya papa mama ini. Kita kembali ke 1 Timotius 3. Saya ulangi lagi 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi bukan kebaktian, tapi hidup dengan Papa di surga. 1 Timotius 4 ayat 7, ayat 8 lah. Kalimat terakhir. Apa bunyinya? Ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, mari kita baca dengan kata yang benar. Latihlah dirimu hidup dengan papamu. Sebab latihan badani, fitness, exercise itu terbatas gunanya. Tetapi hidup dengan papa itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji dan sebagainya. Betul. Kalau anak-anak kita sejak mereka kecil sudah terbiasa hidup dengan kita sebagai orang tua dan mereka ngerti betul-betul, nggak akan ada orang tua ragu-ragu untuk mempercayakan apa-apa kepada anak itu. Karena dari kecil sudah ngerti cara pikiran kita. Tapi bayangkan kalau anak kita taunya minta saja sampai sudah menikah. Maafin saya beri contoh yang paling jelek. Tetap minta. Saya percaya nggak ada orang tua akan mempercayakan apa-apa pada anak ini. Bisa hancur di perusahaan itu. Karena anak itu tidak mau berusaha ngerti pikiran papanya mau bawa kemana. Betul nggak, saudara? Kita ingat ketika Tuhan Yesus disusir dengan perempuan Samaria. Nenek moyang kami mengajarkan nyembah di gunung ini. Tapi nenek moyangmu nyembahnya di sana, Yerusalem. Maka Yesus berkata, akan datang waktunya perempuan. Orang tidak menyembah di gunung Yerusalem, nggak menyembah di gunung Samaria, tapi kan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kata menyembah juga bukan beribadah atau kebaktian. Itu hidup dengan Tuhan. Jawaban yang betul adalah bukan.